Halo, selamat malam semuanya. Ya, jadi malam hari ini kita akan membahas apa saja perbedaan di EA Unsprout dan EA Lazy. Oke, sambil kita tunggu yang lainnya untuk join dulu ya. Oke, untuk kalian apa kabar? Dari mana saja ini yang hadir malam hari ini? Malam, baik-baik. Oke, siap. Dari Bos Ros Afiuddin, kabar baik. Oh, ini dari Bos Joshua Karsten dari Medan. Ada yang sama nggak ini? Dari dekat-dekat Kartasura mungkin? Dari Jogja atau mungkin dari Solo juga, atau ada yang dari Klaten? Oh, Bos Rehlen Wahyudi, malam dari Jakarta. Siap, selamat malam juga. Kita mulai pukul 7:05 ya. Jadi kita tunggu yang lain untuk join dulu. Ini kalau udah join kita langsung masuk ke materi. Dan tentunya di malam hari ini akan kita bahas juga secara lengkap untuk apa saja perbedaannya di EA Unsprout ini dan EA Lazy Pro. Dari Bos Claudius Andika dari Jogja hadir. Oke, siap. Lalu Bos Genting Indra Katon dari Madiun. Bos Yosua dari Caruban. Oke. Ini kayaknya ya lumayan dekat-dekat juga ini. Oke, jadi mungkin bagi kalian yang belum kenal, saya perkenalan dulu. Jadi saya Niko dari tim NS. Sini saya sebagai tim support EA juga. Dan saya juga sebagai salah satu admin yang ada di EA Unsprout atau admin untuk pembelian EA. Oke, di sini ada Bos Narko juga yang malam hari ini hadir. Apa kabar Bos Narko? Halo, kabar baik. Kedengaran jelas ya? Siap, suaranya jelas. Oke, sudah jam 7:05, jadi kita langsung masuk ke materi. Saya share screen dulu. Saya konfirmasi dulu apakah layar saya sudah berada di tampilan presentasi. Oke, sudah ya. Oke, jadi kita mulai. Di EA Unsprout dan EA Lazy Pro itu ada beberapa perbedaan. Nah, tentunya dari segi fitur ada yang berbeda, dari segi cara kerja ada yang berbeda, dan juga dari segi setup device ada yang berbeda. Kita langsung bahas mulai dari yang pertama, yaitu perbedaan di cara kerja. Jadi di cara kerja untuk EA Unsprout ini, itu menggunakan sistem averaging martingale, dan ada beberapa trigger yang dapat digunakan. Untuk setup default, kita menggunakan trigger SNR pivot, atau support and resistance dari pivot point. Jadi cara kerjanya, EA akan melakukan open cell di area resisten, dan juga EA akan melakukan open buy di area support berdasarkan level pivot point. Sedangkan di EA Lazy Pro menggunakan sistem averaging martingale dan hanya ada satu trigger yang digunakan, yaitu hanya ada trigger switching buy atau sell. Jadi ketika EA sudah melakukan open buy, kemudian harga sudah menyentuh TP, dia akan berbalik menjadi open sell. Ketika open sell sudah menyentuh TP, dia akan berubah menjadi open buy lagi. Seperti itu dan seterusnya.
Itu dari cara kerja EA. Jadi untuk sistem yang digunakan sama-sama averaging martingale, cuman dari trigger yang digunakan berbeda. Selanjutnya, yang kedua ada perbedaan dari segi fitur. Segi fitur di ANS Pro ini yang pertama itu fiturnya lebih lengkap. Jadi di input trigger ada 3 trigger yang dapat dipilih untuk ANS Pro. Apa saja triggernya nanti kita akan bahas lebih lengkap pada saat saya jelaskan juga contoh inputnya. Kemudian di tipe averaging-nya juga lebih lengkap. Kalau di ANS Pro ada 4 tipe averaging yang dapat digunakan. Setelah itu ada input load. Input load meliputi input auto load dan manual load atau fixed load serta pengkali load-nya. Lalu ada fitur batasan resiko maksimal atau fitur pengaman anti-MC. Secara fitur di ANS Pro lebih maksimal untuk dilakukan optimasi atau peningkatan karena lebih lengkap. Jadi kalian bisa mencoba-coba setup menggunakan trigger yang berbeda atau menggunakan tipe averaging yang berbeda. Seperti itu. Sedangkan kalau di ALSI Pro fiturnya lebih simpel. Jadi untuk trigger yang digunakan hanya ada satu, yaitu switching tadi, dan tidak bisa dirubah. Lalu untuk averaging-nya hanya ada 2 opsi. Jadi ada 2 tipe averaging untuk ALSI Pro. Selanjutnya ada input load yang meliputi tipe load-nya auto atau fixed load. Setelah itu pengkali load dan juga batasan minimal load juga. Setelah itu fitur batasan resiko maksimal tetap ada. Jadi fitur anti-MC ada di ANS Pro dan ALSI Pro. Bagi kalian yang mau agar resikonya lebih aman atau menggunakan batasan resiko, bisa mengaktifkan fitur auto cut loss atau fitur anti-MC. Seperti itu. Oke, setelah itu kita bahas perbedaan yang ketiga. Perbedaan ketiga ada di batasan maksimal balance atau batasan maksimal balance di akun yang dapat atau yang menentukan hingga batasan berapa ribu dolar ya dapat bekerja melakukan open posisi awal. Untuk ANS Pro tersedia batasan maksimal balance 25.000 USD dan 50.000 USD. Cara kerjanya ketika batasan maksimal balance sudah tersentuh, maka EA tidak dapat melakukan open posisi. Sehingga harus dilakukan withdrawal terlebih dahulu sehingga batasan maksimal balance ini tidak tersentuh dan balance-nya masih tersisa sehingga bisa open posisi lagi. Sedangkan kalau di ALSI Pro dia batasan maksimal balance mulai dari 1.000 USD dan 5.000 USD. Kalau di paket ANS Pro dan ALSI Pro ini dikenal dengan nama Basic dan Advanced. Untuk ANS Pro Basic yang menggunakan batasan maksimal balance 25.000 USD dan ANS Pro Advanced menggunakan batasan maksimal balance 50.000 USD. Kemudian di ALSI Pro Basic menggunakan batasan maksimal balance 1.000 USD, sedangkan ALSI Pro Advanced menggunakan batasan maksimal balance 5.000 USD. Secara fitur dan cara kerja tidak ada perbedaan. Jadi perbedaannya hanya di batasan maksimal balance-nya saja. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang penjelasan cara kerja atau mungkin perbedaan fiturnya. Bisa dituliskan di kolom chat dan akan saya jawab. Oke, pertanyaan dari Bos Kevin. Balance itu modal saja ya atau modal plus equity? Jadi batasan maksimal balance ini diambil dari balance saja. Jadi balance yang tertera di deskripsi chat ANS Pro atau ALSI Pro. Seperti itu. Jadi modal ya balance itu yang ada di akun. Kalau misalkan kalian ada kredit, berarti kredit itu juga akan masuk sebagai balance. Nanti profit yang didapat pun dia akan tertambahkan ke dalam balance kalau kalian tidak melakukan withdraw. Seperti itu. Jadi balance-nya selama tidak menyentuh batasan maksimal tersebut akan bekerja. Tapi setelah menyentuh batasan maksimal maka tidak ada OP lagi setelah itu. Jadi harus di-upgrade EA-nya. Itu mungkin menjawab ya. Oke, siap. Terima kasih Bos Narko untuk informasinya dan untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya atau ke penjelasan berikutnya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke langkah ke penjelasan berikutnya. Oke. Selanjutnya ada setup default. Jadi perbedaan di setup default-nya. Untuk setup default ini kita langsung masuk saja ke tampilan EA-nya atau tampilan setup EA-nya. Saya ganti share screen-nya dulu sebentar. Ini kira-kira teman-teman berapa banyak yang belum pakai Unspro? Mungkin ada yang belum pakai, bisa tulis di kolom komentar. Kalau nanti ada lumayan, siapa tahu saya bisa kasih promo spesial buat malam hari ini seperti biasa. Kalau saya muncul berarti saya bisa berikan teman-teman penawaran yang bagus untuk bisa mendapatkan Unspro. Mumpung Unspro belum naik harga, karena kemungkinan di bulan depan atau bulan depannya lagi, berarti antara September atau Oktober nanti Unspro harganya akan naik karena kuota yang kita targetkan untuk harga sekarang itu sudah hampir terpenuhi. Ada sekitar 3 orang ya. 4. Nah, 4. Oke. Nanti saya akan info penawarannya yang belum itu di tengah-tengah webinar, tidak di akhir webinar, jadi biar teman-teman tidak ketinggalan. Nanti setelah Niko menjelaskan, mungkin jam 7:30 nanti akan saya infokan spesial promo buat teman-teman yang hadir di webinar malam hari ini. Nah, nanti untuk pertanyaan tentang Lesi Pro dan Unspro akan dilanjutkan dijawab sama Niko ya. Teman-teman buat malam hari ini yang bingung silahkan banyak bertanya, karena apa yang kita bawakan malam hari ini itu adalah tools yang bisa membantu kita untuk yaitu tadi rebahan dapat dolar. Tapi ada banyak tips-tips yang harus teman-teman ketahui dalam menggunakan Unspro, bagaimana memaksimalkan profit dan memanage resiko dengan baik dan stabil seperti itu. Dan teman-teman di sini saya yakin yang user Unspro juga udah banyak. Kita sering sharing, kita sering membantu menyelesaikan banyak problem teman-teman. Ya, jadi silahkan nanti kita bertukar pikiran, bertukar informasi, bertukar ide. Mungkin teman-teman yang udah pakai bisa bantu saya tulis testimonialnya juga di kolom komentar biar jadi motivasi buat yang lain. Oke, Niko, bisa dilanjut? Oke, siap. Jadi saya share screen dulu sebentar. Oke, saya konfirmasi dulu apakah tampilannya sudah berada di tampilan input Unspro dan Lesi Pro. Oke, siap, sudah ya. Jadi perbedaan dari setup default yang ada di Unspro dan Lesi Pro akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, di Unspro ini menggunakan trigger SNR pivot, sedangkan di Lesi Pro itu menggunakan trigger switching. Jadi dari cara kerja itu berbeda. SNR pivot dia open buy atau sell yang berdasarkan level support atau resisten dari pivot point. Sedangkan kalau Lesi Pro open awalnya berdasarkan harga open di hari itu. Jadi ketika harga saat ini berada di atas harga open hari itu, maka ia akan melakukan open buy. Kan kalau harga saat ini berada di bawah harga open hari itu, maka ia akan melakukan open sell. Nanti untuk detailnya seperti apa akan saya jelaskan juga via dalam bentuk video. Oke. Lalu yang kedua, dari tipe averaging. Untuk tipe averaging, pada Unspro menggunakan tipe averaging range, yang artinya jaraknya antar order itu tetap atau tidak berubah. Sedangkan range yang digunakan untuk Unspro adalah 30 pip atau sekitar 300 poin. Kalau di EA Lesi Pro menggunakan tipe averaging day defaultnya, atau berdasarkan rata-rata pergerakan harga harian. Range-nya berdasarkan range harian. Jadi untuk opsi harinya diambil 5 hari sebelumnya, di 5 hari ke belakang, kemudian diambil persentase dari rata-rata pergerakan dalam 5 hari tersebut adalah 75%. Seperti itu. Jadi untuk pergerakan, untuk jarak averaging tiap harinya bisa berubah tergantung range pergerakan harian di pair tersebut.
Untuk setup lotnya ada Unspro dan LazyPro sama-sama menggunakan auto lot. Di Unspro menggunakan auto lot 0,05% dari free margin. Jadi perhitungannya untuk auto lot ini adalah free margin kita bagikan dengan margin required atau margin yang dibutuhkan untuk open satu lot di pair tersebut, lalu kita kalikan persentase auto lotnya. Sedangkan kalau di LazyPro menggunakan auto lot 0,08%. Lalu untuk pengkali lot yang digunakan, EA Unspro menggunakan pengkali lot 1,8. Sedangkan pada EA LazyPro itu menggunakan pengkali lot 1,7. Jadi lebih kecil sedikit di EA LazyPro. Kemudian perbedaan yang selanjutnya ada di jarak take profit-nya. Jarak take profit kalau di Unspro itu untuk single open order atau open order pertama itu menggunakan 20 pip atau 200 poin. Sedangkan kalau di LazyPro itu pakainya 10 pip atau 100 poin. Kemudian untuk jarak take profit ketika sedang ada averaging atau take profit break even point TPBEP itu menggunakan batasan 10 pip atau 100 poin. Kalau di LazyPro sama, itu menggunakan 10 pip atau 100 poin dari batas BEP. Selanjutnya pada EA Unspro menggunakan batasan auto cut loss 50% dari balance. Kalau di EA LazyPro defaultnya tidak menggunakan fitur pengaman atau fitur auto cut loss-nya non-aktif seperti itu. Kemudian untuk trigger yang ada di EA Unspro itu ada 3. Yang pertama ada buyer seller atau yang EA open awalnya akan melakukan buy dan sell secara bersamaan. Kemudian SNR pivot, ini tadi open berdasarkan support atau resisten dari pivot point. Kemudian yang selanjutnya ada RBN buyer seller atau secara kerjanya sama seperti buyer seller, yaitu open awal akan melakukan buy dan sell, hanya saja di area bilangan bulat tertentu atau range harga di bilangan bulat tertentu. Seperti itu. Kemudian pada tipe averaging untuk Unspro ada 4 yang bisa digunakan opsi tipe averaging-nya. Yang pertama ada range atau jaraknya dia tetap, jadi jarak antar order tetap sesuai input yang kita atur. Misalkan kita setnya di 30 pip atau 300 poin. Maka ketika harga sudah bergerak berlawanan arah sejauh 300 poin, EA akan melakukan averaging. Kemudian yang kedua ada day. Day berdasarkan rata-rata pergerakan harga harian. Yang ketiga ada SNR pivot. Kalau tipe averaging SNR pivot ini akan melakukan averaging di range support atau resisten dari pivot point. Jadi di level misalkan support atau resisten pertama, kemudian support resisten kedua, support resisten ketiga, support resisten keempat. Kemudian yang terakhir ada rounded number. Averaging by rounded number ini ketika kita menggunakan trigger rounded number dan juga kita memilih fitur rounded number for averaging-nya. Misal kita set tipe averaging rounded number, kita pilih input nomor 3 rounded number for averaging, kita atur rounded number 25. Yang artinya ketika harga sudah berada di area rounded number 25 atau 250 poin, kemudian harga sudah bergerak sejauh 250 poin, maka ia akan melakukan averaging. Seperti itu. Kalau kita ubah rounded number-nya, misalkan di rounded number 50. Artinya, ketika harga sudah berada di area rounded number 50 dan sudah bergerak sejauh minimal bergerak sejauh minimal 50 pip atau 500 poin, maka EA akan melakukan averaging berikutnya. Seperti itu. Itu untuk tipe averaging-nya ada di EA Unspro. Sedangkan kalau yang di EA LazyPro, kita lihat hanya ada 2, yaitu tipe averaging range dan tipe averaging day. Tipe averaging range itu menggunakan jarak tetap atau fixed range. Jadi jarak antar ordernya itu tetap sejauh input yang kita atur. Kalau yang tipe averaging day tadi seperti yang saya jelaskan berdasarkan rata-rata pergerakan harga harian. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut membahas tentang input lot-nya dan take profit dan juga batasan maksimum
percent floating for auto cut loss-nya. Nah, mungkin teman-teman di sini kan bisa melihat tuh di layar yang ditampilkan oleh Bos Niko. Di situ ada perbandingan antara Expert Advisor Ernst Pro atau Expert Advisor Lazy Pro. Nah, keduanya adalah robot trading ya, tapi kalau kita lihat dari fitur-fiturnya itu lebih kayak fitur yang Ernst Pro dibandingkan Lazy Pro. Nah, itu sebabnya dinamakan Lazy Pro karena dia lebih simple. Settingannya lebih simple, triggernya juga satu macam, lebih mudah untuk digunakan. Tapi sedangkan yang Ernst Pro itu lebih maksimal jika teman-teman mau melakukan optimasi terhadap EA-nya. Bagi yang senang setting-setting atau mencari setup, merubah settingan lot, cara averaging, triggernya, teman-teman bisa pakai Ernst Pro. Ibarat Ernst Pro ini satu EA tapi triggernya ada 3, atau teman-teman bisa menggunakan satu EA dengan 3 cara kerja yang berbeda, atau 3 EA, ibaratnya seperti itu. Kalau yang Lazy Pro itu ya hanya satu trigger, artinya dia akan bergerak switching buy atau sell tadi, seperti itu. Yang aman averaging, ini ada pertanyaan nih dari Bos Giral. Yang aman averaging yang mana? Averaging itu kalau dihandle dengan baik, itu bisa kita katakan ada amannya. Kenapa begitu? Karena kalau menggunakannya salah, misalkan nih kita averaging, apalagi averaging menggunakan martingale, lot awalnya udah terlalu besar, pengkali averagingnya terlalu besar, jarak averaging terlalu dekat, terakhir ketahanan modalnya mepet, itu akan menyebabkan kita bisa dengan mudah mendapatkan kerugian. Ya, jadi ada resikonya ketika kita tidak paham menggunakan sistem averaging atau averaging martingale. Tapi kalau kita menggunakan averaging martingale dengan memperhitungkan 4 pilar tadi, lot awal, pengkali lot, cara averaging, dan ketahanan modal, sejauh ini portofolio yang bertumbuh menggunakan Ernst Pro itu jumlahnya puluhan, ratusan, dan OTW untuk menjadi ribuan. Dari awal Ernst Pro di launching sampai detik ini. Jadi pemahaman ketika kita menggunakan sistem trading itulah yang penting. Karena kebanyakan orang di luar sana, mereka tergiur akan profitnya tanpa memikirkan risk manajemennya. Nah, itu yang pengen kita edukasikan ke teman-teman semua. Ya, total 45 orang hari ini, malam hari ini, kita pengen agar teman-teman itu paham. Konsepnya dulu paham. Bukan cuma sekedar trigger, bukan cuma sekedar lot awal, bukan sekedar apa itu averaging, bukan sekedar saya trading menggunakan EA, tapi saya ingin, tim NS ingin teman-teman ketika menggunakan robot untuk trading itu benar-benar paham apa itu expert advisor dan bagaimana konsepnya bekerja sesuai dengan kondisi market yang kita hadapi. Makanya setup setiap pair pun kan bisa berbeda karena pertimbangan dari range-nya yang berbeda, satu pair dengan pair yang lainnya, karakter marketnya yang berbeda. Nah, itu ilmu yang kita miliki selama ini berdasarkan pengalaman kita, dengan senang hati akan kita sharingkan ke teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ada yang tanya perbandingan statistik Lazy Pro dan Ernst Pro. Mungkin kalau Niko udah mempersiapkan nanti bisa ditunjukin, kalau belum dipersiapkan mungkin pertanyaan ini akan jadi PR kita di next webinar. Secara portofolio kita biasa upload di MGL5, jadi nanti teman-teman juga bisa cek langsung live-nya bagaimana, statistiknya bagaimana, growth-nya, drawdown-nya, floating-nya, teman-teman bisa lihat semua nanti. Gitu. Oke, mungkin Niko bisa dilanjut. Oke, siap. Jadi untuk ya seperti yang sudah Bos Narko sampaikan sebelumnya, untuk portofolio itu kita biasanya memantau di MGL5 dan nanti link untuk akses ke MGL5-nya akan saya berikan juga melalui kolom chat. Jadi nanti teman-teman bisa juga dari sekian banyak akun yang menggunakan EA Ernst Pro atau EA Lazy Pro, kalian bisa cek portofolionya seperti apa dan juga growth-nya seperti apa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada
fitur setup lot-nya. Jadi di ANS Pro ini menggunakan auto load 0,05%. Kalau misalkan teman-teman mau ubah menggunakan manual load atau fixed load untuk menentukan load-nya secara manual juga bisa. Tinggal teman-teman ubah aja ini menjadi manual. Setelah itu ditentukan secara manual load yang ini digunakan. Misalkan 0,1 atau 0,15 dan seterusnya. Tentunya dengan kita mengubah load-nya, perlu dipahami bahwa resiko akan lebih meningkat. Seperti itu kita meningkatkan load-nya. Jadi lebih direkomendasikan ketika teman-teman menggunakan setup default auto load, daripada menambahkan load-nya, lebih baik menambahkan ketahanan balance di akun. Karena secara otomatis load-nya akan menyesuaikan dari free margin yang ada di akun. Seperti itu. Baik itu di ANS Pro ataupun Lazy Pro yang menggunakan auto load. Lalu di sini ada input multiplier for open averaging order, atau di sini adalah pengkali lot-nya, penentu besaran lot untuk averaging-nya. Jadi perhitungannya adalah lot sebelumnya dikali dengan pengkali lot-nya. Misalkan di sini kita menggunakan start lot 0,10, kemudian kita menggunakan pengkali 1,8. Ketika melakukan open averaging atau open averaging yang pertama, itu akan melakukan open dengan lot 0,10 dikali dengan 1,8, jadi kurang lebih di 0,18. Itu untuk open order averaging yang pertama. Seperti itu. Selanjutnya, ketika sudah bergerak sejauh minimal jarak yang kita tentukan, akan melakukan open averaging lagi. Nah, untuk lotnya berdasarkan lot sebelumnya dikali dengan pengkali lotnya. Jadi begitu dan seterusnya, tergantung dari lot sebelumnya dan juga pengkali lotnya. Semakin besar kita mengatur start lot-nya, semakin besar kita menggunakan pengkali, secara otomatis untuk lot berikutnya ketika averaging akan menjadi sangat besar, sehingga perlu diperhitungkan secara matang untuk penggunaan lot dan juga penggunaan pengkali lot ini, agar menghindari untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan, misalkan overload atau misalkan kita menggunakan lot yang terlalu besar, kemudian floating yang membesar, bisa terjadi auto cut loss atau fitur pengaman aktif, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau di Lazy Pro itu menggunakan auto load 0,08%, tapi pengkali load-nya lebih kecil, yaitu di 1,7. Jadi untuk perbedaan persentase auto load ini di ANS Pro yang menggunakan 0,05% dan juga Lazy Pro yang menggunakan 0,08%, walaupun hanya selisih 0,03%, perbedaan load-nya bisa agak jauh ketika balance yang digunakan cukup besar. Jadi sebagai contoh, misal di sini saya coba backtest ya untuk ANS Pro-nya, kalkulasi auto load-nya seperti apa. Jadi biar teman-teman juga paham. Saya siapkan dulu sebentar untuk backtest-nya. Oke, jadi ini untuk tampilan backtest di ANS Pro. Oke, jadi yang bisa teman-teman lihat di sini, kita start backtest dengan model 200 USD, kemudian kita pakai auto load 0,05%. Jadi start lot-nya di sini dari auto load 0,05% dan free margin 200 USD adalah 0,10 auto load minimal di akun mikro. Ketika kita menggunakan persentase auto load yang sedikit lebih besar di balance yang kecil, misalkan di balance 200 USD, kemudian kita menggunakan auto load 0,08%. Perbedaannya mungkin tidak terlihat cukup jauh, jadi hanya perbedaan sedikit yang bisa kita lihat. Saya contohkan lagi. Maka kita menggunakan 0,08%.
Nah, oke, di sini kita menggunakan auto load 0,08% dari free margin dengan start lot awal yaitu 0,11. Jadi untuk ketika kita simulasi menggunakan modal 200 USD dengan auto load 0,05%, start lot awal di 0,10 atau 0,1 lot mikro. Sedangkan kalau kita menggunakan auto load 0,08%, start lotnya di 0,11 lot mikro. Seperti itu. Tetapi ketika balance kita semakin besar, perbedaan auto load yang kecil di start lot awalnya bisa selisihnya cukup besar. Jadi saya contohkan, misalkan kita menggunakan balance 500 USD dengan auto load default yaitu 0,05. Oke, kita start. Nah, di sini bisa terlihat untuk, saya gambarkan. Di sini bisa terlihat untuk start lot dengan auto 5% modal 500 USD atau free margin 500 USD, start lot awalnya 0,18. Seperti itu. Ketika sudah ada profit yang dihasilkan, misalkan ketika sudah ada profit yang dihasilkan dan balance bertambah atau free margin bertambah, secara otomatis lotnya akan meningkat mengikuti balance saat itu. Jadi di sini terlihat sudah mulai ada profit yang dihasilkan. Oke, di sini balance sudah menjadi 518 USD. Dan start lot awal yang sebelumnya kita menggunakan 0,05% dengan start lot 0,18, sekarang sudah menjadi start lotnya 0,19 karena free margin-nya meningkat. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Kita bisa lihat di sini balance semakin meningkat dan start lot-nya pun ikut meningkat. Yang sebelumnya 0,18, kemudian di balance 515 USD itu menjadi 0,19. Sekarang di balance 535 USD, start lot sudah menjadi 0,21. Jadi kalau kita pakai auto lot, lot awalnya akan mengikuti dari free margin yang ada di akun. Seperti itu. Ini dengan start lot 0,05%. Sedangkan kalau kita menggunakan 0,08%, hasilnya akan seperti apa? Kita cek langsung. Jadi kita cek di sini, start lot 0,08% dari balance 500 USD atau free margin 500 USD, itu start lot awalnya 0,29. Sudah cukup berbeda dari yang sebelumnya 0,05%. Jadi 0,05% start lot awal di 0,18. Sedangkan kalau kita pakai auto lot 0,08%, start lot awal di 0,29. Ketika sudah ada profit yang dihasilkan, start lot akan lebih meningkat. Kita bisa lihat di balance 515 USD, start lot sudah meningkat jadi 0,3. Kita lihat lagi ke depannya. Nah, saat ini balance sudah menjadi 533 USD dan auto lot-nya start lot awal sudah meningkat jadi 0,32. Sebelumnya 0,29. Seperti itu. Jadi semakin besar kita menggunakan balance di akun, ketika kita meningkatkan persentase auto lot-nya sedikit, maka lot awalnya pun bisa berbeda sedikit jauh. Oke, berbeda agak jauh maksudnya. Oleh karena itu lebih direkomendasikan untuk menambah ketahanan modal di akun dibandingkan kita meningkatkan lot-nya. Karena kalau kita meningkatkan lot-nya secara otomatis resiko akan lebih meningkat. Oke, seperti itu untuk ilustrasinya. Kita lanjut lagi. Mungkin dari Bos Narko dulu mau menyampaikan promo untuk malam hari ini. Ya, mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman. Karena tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak nih? Kira-kira apa yang masih teman-teman pertanyakan untuk unscroll atau lesipro? Jadi biar keraguan atau mungkin yang dibingungkan itu bisa terjawab semua.
max drawdown. Ini ada yang tanya max drawdown. Kalau secara default set, ini stabil di bawah 30%. Pernah sampai lebih dari itu pun terjadi hanya sekali dan itu sangat jarang terjadi. Terus kalau Lazy Pro itu floating-nya lebih rendah, mungkin Niko yang sering lihat statistik bisa diinfokan. Rata-rata kalau Lazy Pro mungkin sekitar 20-30% dan itu pun jarang. Kita menghadapi floating segede itu sangat jarang dengan default set. Oke, yang ditunggu-tunggu. Tadi ada banyak ya yang belum dapat promo, yang belum punya Unspro maksud saya. Yang belum punya Unspro banyak. Kita akan infokan promonya. Sekalian promo itu akan saya tulis di kolom komentar. Kalau yang udah beli kemarin, yang kemarin itu nggak dapat promo ini karena udah kelewat. Jadi ini promo untuk yang hari ini order atau hari ini mau order. Jadi yang tadi udah order, kalau ordernya melalui Tokopedia tetap bisa mendapatkan promo ini. Kalau yang udah beli kemarin, kita akan berikan pelayanan maksimal buat support teman-teman. Oke, jadi promonya saya kirim di kolom komentar. Spesial promo malam 17-an untuk peserta webinar Unspro. Yang voucher cashback sebelumnya 100.000 jadi 350.000 dan ini hanya berlaku untuk 20 orang. Dan silakan konfirmasi dulu ke Niko, bisa ke nomor WhatsApp-nya Niko, mungkin bisa diinfokan. Ya, nomor WhatsApp-nya Niko mungkin bisa diinfokan biar teman-teman bisa dapetin promo ini duluan. Baru order Unspro melalui Tokopedia. Begitu juga berlaku untuk Lazy Pro ya. Jadi yang mau order Lazy Pro silahkan order. Teman-teman juga tetap dapat voucher cashback 350.000. Nah, itu. Oke. Jadi sambil ngikuti webinar ini, teman-teman juga bisa mulai prepare nih. Oh, saya pengen punya robot yang bisa rebahan dapat dolar. Dan apa sih bedanya robot yang kita miliki, yang teman-teman juga udah gunakan, sama robot di luar sana? Kita bukan membanding-bandingkan, tapi kita pengen memberikan pencerahan. Karena bagi orang awam mungkin banyak yang pemahamannya keliru. Tapi bagi kita atau bagi orang yang sudah lama di dunia trading, ada beberapa kriteria atau ada beberapa hal yang wajib diperhatikan ketika kita ingin memiliki robot trading. Pertama, ada banyak di luar sana yang menawarkan robot, tapi ketika kita membeli robot tersebut, kita tidak benar-benar mendapatkan file robotnya atau file X4-nya. Kita tidak benar-benar mendapatkan robot tersebut atau software tersebut. Ibaratnya kita beli seolah-olah itu robot, tapi yang kita beli lebih mirip, bisa dikatakan seperti copy trade. Nah, contohnya yang pertama itu. Yang kedua, support sistemnya. Ketika kita membeli robot, support sistemnya itu harus kita perhatikan. Apakah kita sekedar membeli dan kita buta arah untuk menggunakan robot tersebut, atau kita benar-benar dipandu, benar-benar di-advise agar bisa menggunakan software atau robot tersebut dengan aman. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi di luar sana banyak orang jual robot, banyak lembaga yang jual robot, tapi asistensinya kurang, support sistemnya kurang. Setelah beli, nasib dari user tidak diperhatikan lebih. Ketika floating, atau misalkan ketika bingung menggunakan robot tersebut, respon dari timnya mungkin lambat. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin memaksimalkan support system kita. Karena tanpa support system, orang punya robot atau orang punya senjata tidak bisa menggunakan dengan maksimal, kan tidak worth it, useless. Nah, jadi kita nggak mau seperti itu, dan bahkan kita memberikan
edukasi bagaimana sistem ini bekerja. Logikanya bagaimana robot ini bekerja. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasia-rahasiakan. Sistemnya, rule-nya, cara kerjanya, trigger-nya, kita buka semua ke teman-teman. Bahkan komitmen kita, setiap hari Senin kita adakan webinar khusus bahas AI yang kita miliki. Unspro, LazyPro, dan kedepannya semoga ada AI yang lain yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang kita kembangkan dengan tahap riset oleh tim NS. Itu. Nah, ini ada yang bahas tentang, bentar, ada pertanyaan dulu di atasnya. Bila setting default, apakah openload akan bertambah sendiri ketika kita menambahkan deposit ketika AI sedang berjalan? Default yang ada di Unspro itu menggunakan autoload, yang mana ketika modal ditingkatkan, kalkulasi load open-nya akan menyesuaikan dengan modal. Artinya, AI akan merubah load-nya secara otomatis mengikuti modal yang ada atau free margin yang ada. Itu. Pertanyaan berikutnya, proporsi Unspro dan LazyPro sebaiknya bagaimana ya? Sudah ada diversifikasi di dua robot tersebut. Nah, ini salah satu edukasi yang kita ajarkan. Teman-teman bisa lihat secara langsung dari pertanyaan ini. Kita memberikan edukasi tentang akun atau bahasa kerennya diversifikasi resiko. Kita tidak meletakkan sebuah resiko di satu keranjang yang sama, tapi kita membaginya. Robotnya bisa sama, robotnya bisa beda. Contoh dari pertanyaan Bos Andika itu robotnya beda, LazyPro dan Unspro. Sistem kerjanya beda dengan averaging martingale, tapi triggernya beda. Ya, lotnya bisa beda, PR-nya bisa beda, caranya kerja bisa beda, dan hasilnya tentu bisa beda. Untuk pembagian modalnya kembali ke personal masing-masing. Pahami dulu cara kerja masing-masing AI tersebut. Berapa floatingnya dari masing-masing dan berapa return-nya. Kalau dua-duanya dengan settingan aman, kalau saya usulkan, saya memberikan pendapat, Unspro lebih maksimal ketika kita meningkatkan modal dari Unspro terlebih dahulu. Biasanya target saya setiap akun setidaknya ada $1.000 dulu, baru open akun yang lain. Atau $500, open akun yang lain $500. Tapi recommended kalau $1.000, karena dengan $1.000 penggunaan optimasi lot itu lebih maksimal. Output juga bekerja secara maksimal. Tapi AI yang sama bisa nggak kita diversifikasi resiko atau ternak akun? Tentu saja bisa. Dengan satu AI yang sama, settingannya bisa berbeda, pair-nya bisa berbeda, start lot-nya bisa berbeda, hasilnya pasti akan berbeda. Saya pribadi punya akun lebih dari 10, mungkin hitungan belasan, sekitar 16-17 akun. Dengan 90% akun dihandle oleh robot. Beda-beda setiap pair-nya, beda-beda nominal akunnya, balance-nya, beda-beda setiap akun itu manajemen resikonya, pair-nya juga berbeda. Tujuannya apa sih? Kan mungkin bertanya, kenapa nggak ditaruh satu akun aja? Jadi modal saya gede itu di satu akun. Kenapa harus dibagi-bagi? Tujuannya membagi resiko tadi, diversifikasi resiko tadi. Penjelasannya gimana? Ketika satu akun ini floating, misalkan nih, saya punya akun, saya ambil contoh nih, saya punya akun yang ini $1.000, ya, saya punya akun $1.000. Yang ini cuma $500, lebih kecil akunnya. Yang $1.000 ini saya setting aman. Yang saya setting aman. $1.000 ini saya setting aman. Kalau floating paling cuma 10%, 5%, belasan persen. Rata-rata cuma floating segitu. Yang satu ini cuma $500 atau mungkin lebih kecil, $200, $300. Tapi saya optimasi, saya pengen tahu kapasitas Unspro sebagus apa di kondisi market yang seperti sekarang misalkan. Lotnya sedikit saya tingkatkan. Tapi harus penuh perhitungan, nggak boleh kita optimasi lalu lotnya ngawur. Sama aja kita kayak dengan kendaraan yang cepat, tapi kita nggak pakai safety sama sekali, nggak pakai pengaman sama sekali. Nah, ketika akun yang ini floating misalkan, akun yang lain bisa mengcover. Nanti ketika akun ini udah TP, take profit, profitnya lebih gede,
akun ini mungkin ganti yang floating, akun satunya. Bahkan dengan modal yang sama, ketika kita diversifikasi sama-sama $1.000, kita punya 1.000, kita punya 1.000. Dibanding misalkan trader B, dia punya $2.000 tapi satu akun, saya punya $2.000 tapi 2 akun. Ketika profit sama-sama menghasilkan misalkan 5% sebulan. Berarti kalau $2.000, 5% sekitar $100 ya. Saya sebulan bisa menghasilkan $100 dengan default set. Ini $50, ini $50 karena 1.000 tadi. Sedangkan trader B tadi, dia punya $2.000 di satu akun, dia menghasilkan profit 5% di satu akun, jadi $100. Terus sama-sama melakukan optimasi. Saya melakukan optimasi, yang trader B melakukan optimasi. Misalkan nih, kita tidak usah bahas profitnya, kita bahas minusnya. Ini kan beda pair tadi. Misalkan satu pair di akun saya yang $1.000 itu mengalami cut loss atau kena batasan resiko dan bisa dibilang minus 50%, maka saya hanya kehilangan 25% dari total modal saya. Jadi yang 1.000 masih, yang satu tidak 1.000 lagi tapi tinggal $500. Berarti saya cukup mencari 25% lagi agar uang saya terbackup kembali. Sedangkan yang trader B, ketika dia punya $2.000 dan melakukan optimasi, katakanlah marketnya ekstrim, optimasinya berlebihan, terus terkena cut loss atau batasan resiko maksimal, dia terkena 50% dari $2.000, maka dia kehilangan $1.000. Maka dia harus mencari $1.000 lagi dengan sisa dananya, dan itu bisa dibilang lebih berat. Ada yang setuju dengan konsep yang saya sampaikan atau ada pertanyaan lain? Saya harap konsep yang saya sampaikan ini teman-teman paham. Karena ini juga digunakan di dunia nyata oleh para bisnismen atau para entrepreneur yang sukses berkarir. Kenapa begitu? Mereka punya lini bisnis yang banyak. Mereka punya berbagai bisnis. Ada peternakan, ada supermarket mungkin, ada properti. Ketika corona, mungkin resto-resto tutup, tidak boleh beroperasional. Mungkin yang lain properti masih memberikan income, masih ada orang sewa memberikan income. Terus yang lain mungkin online shopnya meningkat karena orang banyak nganggur di rumah pada beli belanja online. Terus ini mulai mulai restoran boleh buka. Restoran ada omset lagi yang masuk. Jadi dalam saya melakukan trading bertahun-tahun, kondisi market selalu berubah. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan presiden, bahkan presiden di luar negeri ya, maksudnya presiden negara terkait. Misalkan kayak kemarin presiden US election dari Donald Trump jadi Joe Biden, itu pasti berdampak pada kondisi market. Yang mana misalkan market yang biasanya sering sideways jadi sering volatile, jadi sering trending, atau sebaliknya market yang sebelumnya trending jadi sering sideways. Itu akan berdampak pada profit kita. Jadi kita harus memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi ketika ada perubahan yang akan terjadi pada market, yaitu dengan membagi risiko dengan menggunakan setup yang berbeda-beda. Mereka akan saling melengkapi nantinya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Apakah lot berubah setelah clear posisi atau setiap margin bertambah walaupun masih floating? Selama balance free margin-nya bertambah, artinya balance-nya bertambah, free margin bertambah, tidak harus saat clear posisi, maka lot awal bisa berubah. Misalkan nih, floating buy, averaging buy lagi, ada sell-nya juga kalau kita pakai buyer seller. Ada sell-nya, terus tiba-tiba naik, sell-nya ke floating, buy-nya clear posisi, modalnya bertambah lumayan. Misalkan kita bahas modal $10.000. Pasti open awal buy-nya akan juga berubah, mengikuti modal yang ada saat itu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau misal udah dapat settingan aman, terus buka akun lagi dengan balance dan pair yang sama, fungsinya untuk dapetin efek multiplier dari settingan akun pertama, menurut bosnya gimana?
Nah, ini juga menarik. Settingannya sama, kalau startnya beda itu hasilnya bisa beda. Settingan sama, misalkan PR sama, yang satu start hari ini, satunya start besok, hasilnya kadang bisa beda. Bisa ada selisih depan. Karena waktu floatingnya berbeda. Yang ini udah floating, yang ini baru masuk market. Akun A udah floating duluan dari kemarin, akun B baru nunggu signal misalkan. Hasilnya bisa beda. Tapi kalau misalkan sama-sama clear, kadang startnya berikutnya bisa sama kalau pakai pivot point. Nah, jadi menurut saya kalau sama semua, termasuk pairnya sama semua, agak kurang maksimal. Karena kenapa? Ketika misalkan nih kita bicara AUD USD, default pair kita dengan settingan sama, kita buka dua akun jebret gitu ya. Settingannya persis, pairnya persis, modalnya sama. Kita membicarakan misalkan AUD lagi ada high impact news, atau USD lagi floating berat karena kebijakan pemerintahnya, atau karena FOMC-nya, atau karena non-farm payroll-nya. USD lagi drop jauh. Sama-sama ada unsur USD-nya kan dia akan drop. Dropnya sama, floating-nya sama. Beda kalau yang satu AUD USD-nya drop. Hanya AUD USD yang turun parah, mungkin Euro GBP-nya yang naik turun, volatile jadian karena terkena efek korelasi pair dari USD. Tapi yang satunya ini bisa TP-TP kecil, dapetin profit kecil-kecil. Sedangkan yang satunya tadi floating parah lagian, butuh waktu mungkin 1-2 hari, 3 hari untuk menyelesaikan floatingnya. Nah, itu gambaran saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain sambil Bos Niko bisa lanjut. Siap, kita lanjut ya. Jadi untuk presentasi yang selanjutnya atau materi selanjutnya, kita akan lihat bagaimana ilustrasi cara kerja EA ANS Pro ini dan EA Lazy Pro. Saya share screen lagi. Ya, ini sambil nginfo ya. Tadi kan ada berapa slot tadi? 20 slot ya untuk 20 orang, ini sisa 12 slot. Jadi udah ada 8 orang yang menghubungi tim admin kita untuk mendapatkan promo cashback yang up dari 100.000 jadi 350.000. Nah, jadi teman-teman yang mau dapetin promo biar nggak ketinggalan, saya kirim lagi promonya ke situ, ke kolom chat. Dan untuk konfirmasi nanti bisa ke kontaknya Bos Niko. Ini saya tambahkan juga di kolom chat ya. Oke. Nah, Bos Niko bisa dilanjut? Siap. Jadi ya, ini adminnya soalnya lagi. Iya. Jadi ini untuk penjelasan dalam bentuk video. Kita lihat dulu yang ANS Pro seperti apa. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Robot Trading Forex ANS Pro adalah sebuah robot trading forex yang menerapkan sistem averaging martingale dan SNR atau support and resistance dari pivot point dengan triggernya. Selanjutnya, apa itu trigger SNR pivot point? Jadi untuk open posisinya, ANS Pro memanfaatkan level support atau resisten dari pivot point. Ketika harga sudah berada di area resisten dari pivot point, EA akan melakukan open sell. Sedangkan kalau harga sudah berada di area support dari pivot point, EA akan melakukan open buy. Seperti itu untuk penentu open posisi awalnya. Selanjutnya, penjelasan tentang cara kerja strategi averaging martingale. Ketika harga bergerak arah yang berlawanan atau harga bergerak semakin berlawanan arah dengan tipe order kita open order buy, kemudian harga bergerak semakin turun, maka EA akan melakukan open posisi dengan lot yang lebih besar. Setelah itu, ketika harga semakin bergerak berlawanan arah dan sudah sejauh minimal
batas average yang sudah kita tentukan, maka EA akan melakukan open posisi berikutnya dengan lot yang lebih besar. Setelah itu, ketika harga sudah ada koreksi atau sudah kembali bergerak naik, order kita akan close dalam akumulasi profit. Jadi lot yang semakin besar ini tadi bisa menutup floating minus di order sebelumnya, seperti itu. Ya, ini kita lihat gambaran ilustrasi di materialnya. Harga sudah menyentuh area resisten, kemudian Enspro melakukan open sell dan sudah memasang jarak TP. Kemudian harga bergerak semakin naik. Enspro melakukan open posisi berikutnya dengan lot yang lebih besar. Selanjutnya harga bergerak semakin naik lagi, yang melakukan open posisi lagi, sell 4 lot dengan lot yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian harga sudah bergerak semakin naik lagi, melakukan open posisi sell lagi dengan lot yang dibuka adalah 8 lot. Kemudian batas TP-nya akan mengikuti. Jadi batas TP yang digunakan ketika sudah ada open order averaging adalah batas TP PP. Ketika sudah ada koreksi atau harga bergerak turun dari yang sebelum kita open sell, harga bergerak semakin naik. Kemudian ada koreksi turun dan menyentuh batasan take profit, maka EA akan close, ordernya akan close dalam kondisi akumulasi profit. Seperti itu. Itu untuk cara kerja EA Enspro. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara kerja EA Lazy Pro. Jadi untuk Lazy Pro adalah sebuah robot trading yang menerapkan strategi switching atau triggernya switching. Jadi dia open buy dan sell secara bergantian. Untuk strategi yang digunakan atau sistemnya tetap menggunakan averaging martingale. Jadi sama seperti Enspro. Jadi ilustrasinya untuk open posisi awalnya, Lazy Pro berpatokan pada daily open price atau harga open hari itu. Ketika harga running di hari itu sudah berada di atas daily open price, maka EA Lazy Pro akan melakukan open buy. Sedangkan kalau harga running di hari itu berada di bawah daily open price, maka EA Lazy Pro akan melakukan open sell. Kemudian ketika tadi EA melakukan open buy dan juga menyentuh ordernya sudah TP, maka akan berganti menjadi order sell. Sebaliknya kalau misalkan Lazy Pro tadi melakukan open sell, kemudian harga sudah menyentuh TP, akan berubah menjadi order buy. Itu metode switching yang digunakan. Selanjutnya ini cara kerja strategi averaging martingale, sama seperti di penjelasan yang Enspro tadi. Nah, ini penjelasan tentang cara kerja triggernya di market forex seperti apa. Oke, kita lihat di sini ada harga daily open price-nya tadi di bawah sini ya. Harga bergerak di atas daily open price, maka EA Enspro melakukan open buy. Selanjutnya buy-nya sudah TP, berganti menjadi order sell, dan ternyata harga bergerak semakin naik sehingga EA melakukan averaging sell. Nah, bisa terlihat ya, Lazy Pro melakukan open 4 posisi. Kemudian harga ada koreksi, menyentuh TP, ordernya akan close dalam kondisi akumulasi profit, dan juga akan melakukan open posisi buy atau switching dari yang sebelumnya buy sudah TP berganti menjadi order sell, sell-nya averaging, kemudian TP, switching lagi menjadi order buy. Seperti itu. Itu untuk video penjelasan tentang cara kerja EA Enspro dan EA Lazy Pro. Untuk teman-teman yang mau melihat ulang atau melihat video tentang penjelasan EA Lazy Pro dan Enspro ini sudah bisa diakses di channel YouTube Narko Santoso. Jadi di sana ada record webinar kita juga, dan juga ada
video ilustrasi untuk cara kerja AI Unspro dan LazyPro ini. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang AI Unspro atau AI LazyPro. Sambil saya jawab untuk pertanyaan dari teman-teman ya. Ini ada pertanyaan nih. Cara AI baca support resisten bagaimana ya? Nah, AI ini menghitung pivot point. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau belum tahu pivot point. Nah, pivot point itu mengukur rata-rata juga harga dari harga yang ada di candlestick, open, high, low, close. Nah, rumus pivot point juga macam-macam. Ada pivot point by Fibo, ada pivot point default. Nah, Unspro ini menghitung berdasarkan pivot point tersebut untuk menentukan support resisten 1, 2, 3-nya di mana. Nah, nanti juga video ini akan diupload ke YouTube, tapi kita masuk ke proses editing dulu baru kita upload. Ini ada pertanyaan, apakah Unspro bisa konsisten setiap bulan? Selama ini, nah ini gini aja, teman-teman yang mungkin pakai Unspro di webinar ini bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan Bos Kira. Tapi kalau dari sudut pandang saya pribadi, saya sebagai user Unspro juga, selama ini Unspro menghasilkan income tiap bulannya, menghasilkan profit tiap bulannya. Dengan catatan, yang pertama tadi saya sampaikan di awal tadi adalah kita harus memperhatikan risk manajemennya. Agar apa? Agar kita tidak salah dengan cara menggunakan EA kita. Agar kita tidak keliru ketika kita menggunakan Unspro. Tidak ngawur, tidak asal-asalan. Ibarat kita tahu kapasitas Unspro itu berapa, ibarat kita punya motor lah. Kita tahu batas ngegasnya itu sampai di mana. Kapan ngeremnya, kapan isi bensinnya. Isi bensin ibarat kapan kita, kalau optimasi kita butuh injek dana. Kalau kita cuma optimasi sekedar optimasi, tapi kita tidak memikirkan ketahanan modalnya, nah itu bisa menyebabkan kerugian. Itu mungkin menjawab ya. Nah itu ada Bos Claudius sharing tuh. Yang penting nggak grid aja, nggak serakah aja. Kalau overload bisa MC. Nah, fitur mungkin MC ini terjadi ketika fitur batasan risiko itu tidak digunakan atau dimatikan. Itu. Nah, ini setup default is the best. Ya, jadi setup default yang kita berikannya teman-teman itu udah melalui riset dari tahun-tahun sebelumnya. Udah melalui riset dari tim kami untuk mendapatkan setup default itu. Jadi setup default itu bukan sembarang setup. Bukan setup yang tiba-tiba kita input asal-asalan. Sebenarnya setup default itu setup yang udah kita riset, kita sempurnakan lagi, kita maksimalkan, dan tetap resikonya kita turunkan agar akun teman-teman running dengan aman. Kalau baru beli semua dibantu tim NS kah, Bos? Ya, kita ada asistensi. Jadi asistensi kita itu kita support dari pembelian sampai akun tersebut running di luar optimasi. Kalau optimasi kita memberikan edukasi agar teman-teman paham cara mengoptimasi yang benar, apa yang perlu dipertimbangkan, bagaimana risikonya, bagaimana potensinya. Dan kadang kita sering, misalkan nih teman-teman mau tahu tentang optimasi lebih lagi, enggak yang bisa ditanyai tentang optimasi. Di grup sangat banyak, ada Bos Ganis, ada Bos Claudia mungkin, ada yang lainnya yang suka otak-atik EA, suka mengoptimalkan EA, ada Bos Ade juga, ada Bos Niko yang suka optimasi juga. Silahkan ditanya, silahkan bertanya, silahkan disapa mereka. Bos, cara optimasi gimana? Biar dapat profit sekian itu caranya bagaimana? Mereka akan dengan senang hati untuk sharing. Jadi kalau ada yang pelit ilmu, bilang ke saya. Nanti saya jewer nanti. Itu. Terus ini ada pertanyaan.
pertimbangan kenapa Lazy Bro balance-nya lebih balance max-nya lebih kecil. Salah satu mengantisipasi kenaikan harga Unspro. Karena kita menjual EA itu juga berdasarkan perhitungan supply and demand. Ketika apa yang kita berikan itu sudah terpenuhi kuotanya, maka akan ada waktunya robot ini meningkat harganya. Kenapa begitu? Semakin banyak yang menggunakan robot ini, resource tim kita juga harus ditingkatkan. Tim supportnya juga harus meningkat, jumlah timnya juga nambah. Saat AI ini pertama kali di launching, tim kita itu baru 4 orang, sekitar 4 orang ya. Dan sampai hari ini untuk memanage trading bareng NS dan Unspro, forum Unspro dan layanan terhadap layanan langsung terhadap user Unspro, itu tim kita udah total 20 orang, berarti udah sekian ratus %. Ya, itu sebabnya kenapa ada harga yang harus dibayar. Adalah untuk operasional kita, kebutuhan kita. Artinya teman-teman tuh nggak cuma beli robot aja, tapi teman-teman juga mendapatkan layanan dari kita. Bukan membeli kita loh ya. Tapi teman-teman mendapatkan layanan dari kita. Ibaratnya kita support teman-teman dengan baik. Ini sampai malam ini Bos Niko masih di trading room. Sebenarnya dia juga sambil pantau chart, pantau market, tapi juga diselingi menjawab pertanyaan teman-teman, terus menjawab requestan teman-teman. Misalnya, bos saya mau minta tolong merubah lot ini, berdasarkan request, kan Bos Niko bantu. Ngecek VPS teman-teman satu persatu. Oh, VPS ini udah mau kadaluarsa, kita akan ingatkan. Bos, VPS ini mau kadaluarsa, bisa diperpanjang. Itu bahkan tugas kita mengingatkan sampai di situ. Nah, jadi detail-detail yang ada detail. Kalau ada error di VPS, kita akan ingatkan lagi. Ini VPS-nya ada error di sini. Kita udah perbaiki. Atau misalkan kalau status rumit, ini VPS-nya udah seperti ini, udah kita perbaiki. Kondisi akun misalkan auto trade-nya stop, mau di-runningkan atau biarin off. Kan siapa tahu emang disengaja dimatiin sama user, kan bisa terjadi. Itu. Oh iya, satu lagi. Untuk masa aktif Unspro itu 5 tahun. Jadi masa aktifnya 5 tahun. Itu masa aktif yang cukup panjang. Ke depan masa aktifnya mungkin akan diturunkan. Karena mungkin 30 lisensi lagi, 27 lisensi lagi yang nanti terjual di Tokopedia itu akan menaikkan harga Unspro. Terus masa aktifnya itu yang 6 bulan itu VPS-nya. Jadi kita paket itu kemudian dapat sama VPS-nya. Kita beri VPS selama 6 bulan. Setelah itu perpanjangan VPS. Perpanjangan pun murah. Per 6 bulan 750.000 atau per tahun 1360. Lebih murah kalau per tahun. Dan ini ada pertanyaan dari Bos Budi. Jawabannya adalah satu Unspro, lisensi Unspro itu di lock di satu akun trading, artinya tidak bisa dipakai di akun lain atau nama lain atau broker lain. Jadi kalau mau beli akun yang kedua dan ketiga untuk ternak akun tadi, kita kasih harga yang berbeda, yaitu kalau modalnya ada $1.000 di salah satu akun, kita akan kasih diskon 50% dari harga EA saat itu. Jadi kalau harga EA-nya misalkan ke depan misalkan 5 juta, kalian cukup bayar kalau lebih dari $1.000 itu teman-teman cukup bayar biaya administrasi. Biaya administrasinya sekarang 1.049.000. Tapi kalau tidak ada $1.000 itu dapat diskon 50%. Jadi kalau harga EA-nya misalkan ke depan 5 juta jadi 2,5. Untuk akun kedua dan terusnya sampai maksimal 10 akun. Di XM itu maksimal satu nama itu 10 akun. Akun ketiga dan seterusnya juga sama perhitungannya. Jadi kalau ada modal $1.000 di salah satu akun, kalian cukup bayar biaya administrasi. Biaya administrasi saat ini 1.049.000. Jadi murah banget. Kalau akunnya nggak sampai $1.000 balance-nya, itu kena 50% dari harga yang berlaku. Kalau sekarang harganya
Kalau paket sama VPS kan 3.799, tapi kalau EA only itu 3.500.000, jadi bayar 1.750. Oke Niko, silakan dilanjut. Oke, siap. Mungkin habis ini kita pantau juga untuk portofolio yang ada di MKL5. Ya, jadi kita pantau portofolio mulai setup default dan sampai setup optimasi. Saya share screen dulu. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Jadi di sini itu ada sinyal MKL5 yang biasanya kita gunakan untuk memantau portofolio akun. Jadi kalau teman-teman mau akses, bisa langsung aja akses link berikut ini. Oke, linknya saya share di kolom chat. Nah, di link tersebut, teman-teman bisa lihat portofolio mulai dari setup default kita, sampai ada juga member yang melakukan setup optimasi. Growth-nya pun bervariasi, tergantung dari optimasi yang dilakukan dan juga balance yang digunakan. Yang pertama kita lihat di portofolio LesiPro. Ini LesiPro default dulu. Seperti ini untuk pertumbuhannya. Jadi sudah growth 14%. Start di bulan April dengan rata-rata per bulan di kisaran 3-4%. Sejauh tahun ini running, karena kebetulan untuk market di AUDUSD ini sedang tenang, jadi nggak banyak trendingnya. Jadi secara growth memang bisa dikatakan tidak terlalu besar, cuma tetap ada profit yang dihasilkan. Karena setup default menggunakan auto lot, maka lotnya akan menyesuaikan dari free margin yang digunakan. Free margin di akun kita secara otomatis semakin besar modal kita di akun, lotnya pun akan semakin meningkat dan profit yang dihasilkan lebih meningkat seperti itu. Ini salah satu portofolio LesiPro yang start mulai bulan April. Growth 14%, maksimal drawdown di bawah 10%, yaitu di 9,5%. Oke, dari initial deposit 650, dia sudah profit 89 USD. Selanjutnya kita lihat lagi portofolio LesiPro yang kedua. Ini juga running dengan setup default. Growth sudah 15%, startnya bulan April. Lalu maksimum drawdown 9,5%, masih di bawah 10%. Deposit awal 1.000 USD, cuman karena LesiPro ini menggunakan LesiPro Basic, sehingga batasan max balance 1.000 USD, sehingga harus dikurangi terlebih dahulu agar ia dapat bekerja. Yang akhirnya sebelumnya dia menggunakan sekitar 500 USD, di kisaran 500 USD, dan sudah profit sekitar 91 USD. Berikutnya kita lihat portofolio Unspro V3. Ini versi default set ya. Oke, ini default set kita. Kebetulan untuk V3 ini itu merupakan update dari versi sebelumnya yang kita update pada bulan Maret. Ikuti ketentuan baru dari XM terkait minimal lotnya. Jadi minimal lot di akun mikro menjadi 0,1 dari yang sebelumnya 0,01. Setelah itu kita launching Unspro V3 dengan default set yang lebih baru serta penyesuaian fitur yang lebih optimal. Ini menggunakan modal 15.000 USD ya. Oke, setelah itu untuk profit yang dihasilkan sudah 391,1 USD. Kita lihat growth per bulannya rata-rata sekitar 3% per bulan kalau di rata-rata di tahun ini. Setelah itu drawdown maksimalnya di bawah 10%, bahkan masih di bawah 5%, yaitu 3,1%. Ini untuk default. Jadi ini akun benar-benar setup default Unspro V3 yang running di per AUDUSD. Itu. Algo track 100% yang artinya akun ini 100% dirunning oleh bot atau oleh EA. Itu untuk portofolio setup default.
Oke, kita lihat seperti apa portofolio member yang melakukan optimasi. Nah, bisa kalian lihat di bagian sini, ada yang growth-nya mulai 327%, ada yang growth-nya 122%, ada yang growth-nya 97%. Kita coba lihat untuk salah satu akun yang ini sudah start sejak Januari 2020, salah satu akun yang sudah menggunakan sejak launching Unspro, jadi launching Unspro versi pertama, dan sudah melakukan optimasi. Kita bisa lihat di sini, optimasi yang dilakukan terbilang agak ya medium high risk lah, karena sempat terjadi cut loss, tapi ini cut loss dilakukan secara manual. Jadi untuk menghindari risiko yang lebih buruk seperti itu. Akun ini sudah growth 327% sejak Januari 2020 dengan deposit awal 500 USD, kemudian akun ini melakukan penambahan deposit, melakukan optimasi juga. Untuk tahun 2020 kemarin growth per bulannya cukup bagus, di range 10-15% rata-ratanya. Kemudian di tahun ini growth per bulannya kisaran sekitar 15-20%. Tapi juga tahun ini sempat terjadi cut loss pada bulan Februari, atau member tersebut melakukan close posisi secara manual untuk menghindari risiko yang lebih buruk, karena untuk setup yang digunakan pun pada saat itu sempat terjadi peningkatan setup lagi oleh yang bersangkutan. Jadi kita info juga ke pemilik akun tersebut, kita info resikonya, kita reminder untuk tidak menggunakan setup yang terlalu high risk. Karena untuk kondisi market yang sedang tenang, atau istilahnya kalau market masih tenang, belum trending cukup jauh, tidak direkomendasikan menggunakan setup yang terlalu high risk. Karena sekali trending, resikonya floating-nya bisa semakin tinggi. Seperti itu. Ini salah satu akun yang cukup lama, jadi running-nya mulai Januari 2020 sampai hari ini. Kita lihat lagi portofolio lain untuk akun yang melakukan optimasi. Jadi kita lihat. Nah, ini salah satu akun melakukan optimasi. Dia running sejak bulan Januari. Januari akhir ya ini. Akun ini melakukan optimasi. Optimasi itu adalah peningkatan setup, atau kita melakukan perubahan setup yang ditujukan untuk meningkatkan atau memaksimalkan kinerja EA. Jadi dengan kita melakukan optimasi, secara otomatis resiko akan ikut meningkat. Seperti itu. Jadi kita perlu mempertimbangkan resikonya ketika kita melakukan optimasi. Kita lihat akun berikut ini sudah growth 97%, running sejak Januari akhir. Rata-rata growth per bulan, kalau kita bisa lihat, sekitar di range 10% ya. Jadi Februari dia growth-nya 11%, bulan Maret 12,5%, bulan April sempat growth-nya menurun yaitu di 4,5%. Kemudian bulan Mei meningkat lagi jadi 13%, bulan Juni 18%, bulan Juli sempat turun jadi 9%, dan bulan Agustus ini sudah mulai growth sekitar 2%. Initial deposit yang dilakukan atau deposit awal itu 300 USD, kemudian ditambah lagi dengan deposit lagi, jadi penambahan dana atau injek dana, sehingga kurang lebih modal yang digunakan 650, sudah profit 363,5 USD itu dengan melakukan optimasi. Oke, seperti itu untuk portofolio yang ada di MKL5 ini. Saya berikan pada kolom chat. Sambil saya bantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan dari Bos Gerald. Jadi untuk pembelian robot kedua ada diskon bila depo lebih dari 1.000 ya? Iya Bos. Jadi kalau misalkan salah satu akun sudah ada balance minimal 1.000 USD, untuk EA tambahan atau EA kedua Bos cukup
membayar biaya administrasi yang saat ini adalah 1.049.000 dan bosnya sudah mendapatkan lisensi EA kedua. Seperti itu. Untuk VPS-nya gimana? Nah, ini untuk VPS ketika misalkan di satu VPS RAM 1 GB, bosnya melakukan optimasi tapi tidak menggunakan terlalu banyak pair, misalkan menggunakan 5 pair satu akun. Ketika bosnya ingin melakukan penambahan akun, itu bisa diinstal di VPS yang sama. Cuman pair yang digunakan tidak bisa terlalu banyak, karena kalau pair yang digunakan terlalu banyak, resikonya VPS bisa down atau VPS-nya bisa restart. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman melakukan pembelian lisensi tambahan, itu bisa diinstal di VPS yang sama seperti sebelumnya. Dengan catatan pair yang digunakan tidak terlalu banyak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Nah, ini ada pertanyaan nih. Menurut bosnya sejauh ini diversifikasi yang optimal itu seperti apa? Apakah lebih dititik beratkan pada diversifikasi akun atau cukup pada diversifikasi pair? Ini pernah terjadi, bos. Di mana ada satu akun yang menggunakan lebih dari 8 pair. Efeknya itu tadi, ketika dia menggunakan 8 pair dan ada unsur misalkan base currency yang sama atau counter currency yang sama, maksudnya gimana? Yang satu Euro USD, yang satu GBP USD, sama-sama pair USD, sama-sama pair major, ya. Counter currency-nya sama-sama US dollar. Terus di pair yang berikutnya, artinya base currency-nya sama-sama USD lagi. Artinya ada 4 pair yang sama-sama mentradingkan pair USD terhadap atau versus dengan pair yang lainnya. Di satu momen, akun tersebut tumbuh dengan sangat baik. Bahkan profitnya sebulan 20-30%. Bahkan sampai hampir 50% saat itu. Tapi saat ada berita rilis yang efeknya cukup besar terhadap pair US dollar atau US dollar, yang terjadi adalah semua pair tadi yang ada USD-nya itu floating, padahal dia pakai pair yang lain lagi, masih ada Euro GBP, USD CAD, Canadian dollar. Artinya dalam satu momen tersebut semua pair floating parah. Akhirnya apa? Akhirnya tumbang, kena auto cut loss. Itu suatu manajemen yang cukup baik karena dia berani melakukan cut loss. Padahal akun itu bertumbuh cukup baik dalam 1 tahun dari EA itu di launching. Jadi itu pernah terjadi. Jadi itu adalah efek juga atau dampak ketika akun yang kita gunakan itu mungkin bertumbuhnya lagi tidak seperti biasanya karena kondisi market mungkin sedang sideways. Akhirnya yang bersangkutan atau pemilik akun tersebut meningkatkan lot, menambah pair, mendekatkan jarak averaging menjadi lebih lagi. Ya. Ketika menjadi lebih lagi, dia tidak sadar bahwa ketika market sideways cukup panjang biasanya akan dibuntuti oleh tren yang bisa jauh. Contoh, waktu kemarin gold, kalau nggak salah ya, gold drop. Itu sebelumnya market gold cukup sideways berhari-hari. Akhirnya dia jatuh 1.000 poin. Nah, itu kondisi market yang sering terjadi. Nah, makanya kita dituntut untuk lebih sabar ketika kita menggunakan sistem averaging. Salah satu yang bisa mengalihkan kita agar lebih sabar dan tidak terfokus dengan satu akun yang bertumbuhnya lambat adalah punya beberapa akun.
Konsep ini saya terapkan sendiri di trading saya dan bisa merubah cara saya melihat kondisi akun. Yang satu floating, yang satu memberikan income. Yang lain mungkin ada yang floating lagi, yang sebagian memberikan income. Akhirnya hati lebih tenang, karena akun-akun ini silih berganti menghasilkan. Ibarat akun-akun ini adalah karyawan saya. Yang satu lagi semangat kerja, yang satu lagi loyo. Nanti yang loyo udah mulai semangat kerja lagi, yang lain lagi loyo. Sales saya untuk mendapatkan income tadi. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita akan memaklumi kondisi market. Mungkin AI yang satu ini, di akun yang satu ini, dengan settingan yang seperti ini, emang lagi tidak bagus marketnya. Kita memaklumi. Oh, yang lain memberikan dampak bagus, profit. Yang lain gantian loyo, yang tadi kita maklumi mungkin lagi nggak good kondisinya, dia mulai bisa memberikan income, profit. Paham ya konsepnya ya? Itu mempengaruhi psikologi banget buat saya dan bahkan buat tim saya dan bahkan buat teman-teman yang saya ajarkan konsep ini. Mungkin yang live ikut Zoom kali ini yang sudah menerapkan ternak akun mungkin bisa bantu saya untuk memberikan testimonial juga di kolom chat biar yang mempraktikkan dan mendapatkan manfaatnya. Nah itu nanti silakan teman-teman yang di kolom chat silakan berdiskusi. Ini pertanyaan, Pak, setting optimasi itu berlaku untuk semua pair atau setiap masing-masing pair bisa disetting berbeda? Jawabannya adalah setiap pair itu bisa disetting berbeda. Karena EA itu running di chart. Misalkan EA ini running di GBP USD, di GBP USD dia pakai auto lot misalkan 0,02, di Audi USD dia pakai 0,05 auto lot, di Euro USD dia pakai slot 0,1 lot mikro. Itu bisa dilakuin, jadi bisa berbeda-beda. Kalau minta tolong setting optimasi ke tim NS bolehkah? Kalau minta tolong setting berdasarkan request, kita akan membantu. Tapi kalau tiba-tiba, bos saya minta dioptimasikan, nah itu bukan tugas kita. Dan kenapa kita tidak mau adalah karena manajemen resiko setiap orang itu berbeda-beda. Maksudnya gimana nih? Saya kasih contoh paling simpelnya. Misalkan saya atau Niko nih, misalkan Niko loss 10 juta nggak masalah karena dia di tabungan punya uang miliaran. Dia di akun trading, dia pengen profitnya lebih banter. Tapi kalau dia sampai cut loss, misalkan cut loss 10 juta, 5 juta buat dia itu uang kecil misalkan ya. Amin ya. Dan nggak masalah. Tapi sedangkan saya kehilangan 10 juta itu mungkin tabungan satu-satunya. Atau mungkin uang panas yang saya pakai, kan kita nggak tahu. User ngomong seperti apa belum tentu itu yang terjadi. Oh saya percaya, saya yakin, saya siap resikonya, saya join, saya manut aja. Setelah terkena cut, misalkan ini kan ngomong ke optimasi resiko yang meningkat, tidak sengaja ada badai atau optimasinya berlebihan, terus si user tadi komplain. Nah itu kan kayak ibaratnya dia pengen optimasi, dia pengen hasil lebih, tapi dia tidak mau resikonya, dia tidak mau paham, dia tidak mau tahu. Nah, karena NS Trade System itu pengennya mengedukasi teman-teman, kita nggak mau pakai jalur yang itu. Kita lebih pengen teman-teman itu bisa pakai robot. Duh, robot otomatis jahat kok bisa pakai. Ya, seotomatisnya mie instan juga diseduh dulu. Kalau kita nih, ibaratnya nih robot kita samain sama mie instan ya, kita nggak mau tahu resikonya. Mungkin ketika kita masih kecil, kita nggak tahu apa-apa, kita buka mie instan, kita seduh pakai air dingin. Mateng nggak tuh mie? Kan nggak mungkin mateng kan? Sama juga robot. Kita nggak tahu apa-apa, kita deposit cuma, misalkan nih, aturannya minimal deposit $200. Kita cuma deposit $20, ya habis. Ketika dia terkena floating, yang misalkan harusnya $20 itu 10% dari $200, tapi karena dia cuma deposit $200, modalnya habis. Analoginya seperti itu. Misalkan nih bikin Indomie goreng, bumbunya dimasukkan setelah minyak ditiriskan. Kalau kita nggak paham apa-apa,
lagi direbus, bumbunya dimasukin kan juga nggak jadi makan akhirnya. Nah, itu sama. Sesimpel apapun, bahkan bisnis apapun itu, investasi apapun yang titip dana, itu harus kita paham cara kerjanya, kita harus paham portofolionya. Karena kalau nggak paham, banyak zaman sekarang orang kena scam. Saya pribadi pernah kena karena tidak paham. Mungkin teman-teman di sini yang lain mungkin juga pernah nggak sengaja atau nggak tahu apa diajak saudara, diajak teman, kena money game, kena scam. Itu jadi pengalaman. Itu bukan kesalahan. Yang salah adalah kalau kita tidak pernah menghadapi kesalahan. Karena kita tidak akan tahu, kita tidak akan belajar, dan bisa beresiko ke depannya jauh merugikan kita lebih besar lagi. Saya pernah rugi ratusan juta, saya pernah rugi, pernah cut loss miliaran di forex. Kalau saat itu saya tidak pernah menghadapi kondisi momen saya cut loss, saya MC, saya rugi, ke depan ketika misalkan nih saya oke-oke aja, tabungan saya udah semakin banyak, karena tidak ada pengalaman kerugian, saya akhirnya trading saya ngaco, trading saya ngawur, tabungan saya masukin semua, rugi sampai habis, saya bisa jadi lebih gila, saya bisa stres. Nah, itulah perjalanan hidup, itulah pengalaman yang mahal harganya. Belajar dari pengalaman itu baik, belajar dari pengalaman orang lain itu jauh lebih baik. Nah, di sini kita mau sharing pengalaman agar pahit-pahitnya yang pernah kita alami, pahit-pahitnya yang pernah saya alami selama saya berproses pengen menekuni di bisnis trading, itu bisa teman-teman pahami, teman-teman bisa tahu, biar tidak perlu atau tidak perlu mengalami kerugian yang besar seperti saya. Tapi kalau rugi kecil-kecil, saya yakin semua trader pasti pernah mengalami. Itulah kenapa sifat manusia ada fear and greed. Ada rasa takut, ada rasa serakah. Kalau nggak takutnya yang dominan, serakahnya yang dominan. Seperti itu. Nah, ini ada tanya lagi. Kan lisensi 5 tahun. After 5 tahun, teman-teman tinggal perpanjangan. Perpanjangannya itu bayar setengah harga dari harga lisensi saat itu, saat tahun kelima itu. Jadi perpanjangan lisensi. Cara analisis pair bisa dengan backtest, bisa dengan forward test. Kalau backtest kita bisa panjang, cepat. Kalau forward test kita deposit dulu, ya kita runningkan akun itu, biar kita tahu kinerjanya. Karena di NS sendiri, orang yang deposit sampai ratusan juta hingga miliaran, biasanya mereka forward test dulu. Mereka pengen tahu Anspro ini kinerjanya gimana dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu. Itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan tentang faktor atau variabel apa aja yang perlu diperhatikan saat optimasi, itu ada di video yang udah kita upload di YouTube dan sering kita ulang di saat webinar setiap hari Senin. Tapi karena hari ini temanya mengenal perbedaan Anspro dengan Lazy Pro, jadi itu akan kita bahas lain waktu. Nggak lama, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Jadi karena setiap bulan kita 2 kali, 3 kali kita bahas tentang optimasi. Biar teman-teman paham, oh kalau optimasi seperti ini efeknya bagaimana, kalau optimasi seperti ini efeknya bagaimana. Itu akan sangat menarik ketika teman-teman mau mempelajari tentang optimasi, karena ibaratnya kayak kita men-setting sebuah sistem. Ketika kita start, dia akan sangat-sangat disiplin mengikuti apa yang kita perintahkan. Itu konsepnya dari robot. Logikanya kita bikin, setup-nya kita masukkan, begitu kita start, dia akan benar-benar disiplin dengan apa yang kita perintahkan. Kalau kita perintahkan buyer seller, ya dia nggak mungkin gonta-ganti trigger. Kalau kita perintahkan averaging setiap 30 poin, dia nggak mungkin gonta-ganti 50-70 poin. Kalau kita perintahkan maksimal averaging 7, logikanya dia nggak akan berubah jadi maksimal averaging 10, atau dia gatel tangan, tiba-tiba opennya ngawur, atau kita lotnya misalkan dikali 2, 1 jadi 2 lot, jadi 4 lot, nggak mungkin dia 1 jadi 5 lot. Selama kita menggunakan broker yang baik, selama kita menggunakan VPS yang baik, dijaga, Anspro akan bekerja dengan baik. Seperti itu. Kalau Anspro jadi lifetime itu nggak ada. Malah masa aktif ke depan mungkin akan menjadi lebih pendek. Mungkin 1 tahun atau 3 tahun.
Jadi buat teman-teman yang mau Inspro, mumpung hari ini saya lagi berbaik hati karena besok Indonesia ulang tahun. Ya, jadi kita berikan promo malam 17-an. Ini saya kirim lagi ya, spesial promo malam 17-an hari ini. Silahkan dicek di kolom chat. Silahkan dimanfaatkan promonya. Yang udah siap, silahkan langsung order di Tokopedia. Kalau yang belum ready, bisa DP dulu dan dilunasi mungkin maksimal 1 bulan. Jadi bulan depan itu maksimal lunas, tidak bisa uang kembali kalau udah DP. Karena slotnya benar-benar kita maksimalkan untuk yang benar-benar siap running. Tuh. Kalau mau dibikin profit sharing, kalau mau deal-dealan dengan saya nggak masalah kalau mau bikin profit sharing. Tapi minimal modal setidaknya di atas $10.000. Nanti Inspro-nya akan saya yang tanggung biayanya. Jadi tetap nggak gratis. Inspro-nya tetap saya yang tanggung biayanya, nanti kita profit sharing. Tuh, kalau mau profit sharing nggak masalah. Tapi minimal $10.000. Nanti kita akan bantu untuk maksimalkan dan pantau juga. Oke, yang udah order nanti cashback-nya tinggal klaim ke Niko. Ya, kalau EA udah running, order di tanggal ini dan besok tanggal 16 dan tanggal 17 itu bisa klaim cashback. Minimal deposit di Inspro itu $200. Dan tanya sebulan profit berapa, itu kisaran 5%. Bisa lebih dengan default set. Seperti itu. Info aja, promonya tadi itu sisa 6 slot. Ya, tadi kita open 20 slot, ini sisa 6 slot. Jadi silahkan cepet-cepetan, bisa DP dulu atau bisa langsung order melalui Tokopedia, juga bisa cicilan kok. Cashback-nya gede, 350.000 untuk 6 orang lagi. Oke gitu, Mas Niko ada mau ditambahkan lagi? Sudah cukup dari saya. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri sesi pada hari ini. Nah, kalau yang dari WA, Bos Niko belum dijawab, mungkin agak sibuk. Kasih waktu, nanti pasti akan direspon semua. Bos Niko siap ya? Udah ada berapa berarti? 14 orang yang Iya, sudah ada 14. Ini nambah satu lagi yang konfirmasi barusan. Oke, berarti tinggal 5 slot lagi. Iya. Nanti kalau 5 slot lagi habis, berarti yang besok nggak kebagian. Oke, gitu. Kalau profit sharing bisa langsung kontak ke saya. Nomor saya ada di 0878 5700 5800. 0878 maju terus, mapan terus. Oke, itu nanti kalau mau profit sharing kita bisa bahas sendiri. Profit yang optimasi nggak dari kita hanya menjalankan sesuai request. Jadi kita nggak punya hak, atau tim NS itu nggak punya hak untuk merubah-rubah settingan dari teman-teman. Meskipun kita bisa bantu pantau VPS-nya, tapi kita nggak ada hak untuk menaikkan, menurunkan, merubah apapun kecuali ada request dari tim. Atau maksudnya request dari teman-teman, requestan teman-teman itu sebagai bukti. Seperti itu. Ya, itu tadi ada yang tanya profit sharing 10.000 tadi, bisa kontak di nomor yang ada di bawah itu. Ya, 0878 5700 5800. Nanti kita bisa bahas tentang bagaimana memplan agar Inspro itu bisa menjadi salah satu instrumen kita untuk berinvestasi atau mendapatkan income tambahan. Semua kembali ke karakter kita. Jadi sebagai trader itu nggak boleh kita asal-asalan. Sebagai trader itu kita dituntut untuk mengenali diri sendiri. Karakter kita itu bagaimana? Orangnya sabaran atau tidak? Orangnya mau belajar atau tidak? Orangnya mau berubah atau tidak ketika melakukan kesalahan? Orangnya cepat menangkap ketika kita berbuat salah, kita mau memperbaiki diri sendiri atau tidak? Itulah seorang trader.
Kalau seorang trader itu misalkan keras kepala, ngeyelan, tidak bisa disiplin, ya susah untuk bisa membenahi diri sendiri ketika kita mengulang kesalahan yang sama. Oke, mungkin itu webinar kita pada malam hari ini. Kita bahas tentang S-Pro dan Lazy Pro, perbedaan antara keduanya. Saya ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Bisa bermanfaat juga buat teman yang masih bingung tentang apapun itu, masalah deposit, masalah akun, masalah EA. Oh, ini apa? Koneksinya agak jelek. Oke, gitu. Saya Narko Santoso, didampingi Niko, dan ada Bos Ade juga tadi. Mengucapkan terima kasih buat partisipasinya pada malam hari ini. Jadi saya pamit undur diri dulu. NS Trade System makes everyone trading for living. Selamat malam untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga. Ya, jadi terima kasih juga untuk yang sudah mengikuti dari awal hingga malam hari ini. Jangan lupa masih saya tunggu sisa 4 slot ya untuk promonya. Jadi cepat-cepatan buat teman-teman yang mau mendapatkan promo cashback 350.000 ini bisa langsung konfirmasi. Jangan lupa untuk menyertakan screenshot webinar pada malam hari ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. See you.